Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukannya secara daring kembali karena suasana kali ini masih dalam keadaan COVID. Jadi tidak bisa kita bertatap muka. Materi hari ini yaitu menjelaskan tentang tes deskripsi. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengarkan atau mengetahui apa itu tes deskripsi? Tes deskripsi itu uh, sebuah gambaran, misalkan kalian membayangkan sebuah pantai nih. Nah, lalu kalian menjabarkan pantai itu suasananya seperti apa. Lalu jabaran tersebut kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan atau sebuah teks. Nah, di mana teks tersebut itu dinamakan sebagai teks deskripsi. Selanjutnya adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi itu merupakan paragraf di mana gagasan utamanya menjelaskan suatu hal secara jelas berupa objek, peristiwa atau tempat tempat kejadian sesuatu kepada pembaca. Selanjutnya adalah ciri umum pada teks deskripsi. Ciri umum pada teks deskripsi yaitu menggambarkan sesuatu. Penggambaran sesuatu ini membuat pembaca dapat merasakan apa yang ada di dalam teks, sehingga pembaca dapat merasakan apa yang ada di dalam teks itu seolah-olah menjadi nyata. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri fisik suatu objek seperti bentuk, warna, atau ukuran suatu benda. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu menggunakan kalimat rinci untuk mengkonkretkan, penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera, menggunakan kata berhubungan dasar, menggunakan kata khusus, kata depan, dan kata sinonim, menggunakan kata bermajas, dan yang terakhir adalah menggunakan kata yang sangat bervariasi. Selanjutnya adalah struktur pada teks deskripsi. Struktur pada teks deskripsi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah identifikasi atau identitas sebuah paragraf. Yang kedua adalah deskripsi bagian atau merupakan deskripsi isi yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir adalah simpulan. Selanjutnya adalah jenis tes deskripsi. Jenis tes deskripsi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu deskripsi spasial, deskripsi objektif, dan deskripsi subjektif. Deskripsi spasial merupakan gambaran di mana objeknya dijelaskan secara rinci, khususnya yaitu sebuah ruangan. Yang kedua adalah deskripsi objektif. Deskripsi objektif yaitu suatu karangan yang menjelaskan objeknya secara jelas dan sesuai dengan keadaan nyatanya. Yang ketiga adalah deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif merupakan suatu karangan yang menjelaskan suatu objek secara jelas namun terdapat opini oleh penulis. Sedangkan kalau dilihat dari bentuknya, jenis tes deskripsi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu deskripsi berdiri sendiri dan yang kedua adalah deskripsi bagian dari teks lain. Salah satu contohnya yaitu sebuah cerpen. Cerpen itu termasuknya masih ke dalam teks deskripsi, namun bukan hanya tes deskripsi saja karena sudah masuk ke dalam bagian cerpen. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis struktur pada teks deskripsi. Pada teks deskripsi yang berjudul Keraton Yogyakarta ini terdapat 2 paragraf. Jadi, pada teks ini hanya ada identifikasi dan deskripsi bagian. Paragraf pertama ini yaitu identifikasi, yaitu memperkenalkan secara umum Keraton Yogyakarta itu seperti apa. Paragraf kedua yaitu isi atau deskripsi bagian. Nah, paragraf kedua ini menjelaskan deskripsi Keraton Yogyakarta itu apa aja. Mendeskripsikan Keraton Yogyakarta. Karena Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menganalisis struktur pada teks deskripsi, maka anak-anak coba carilah sebuah teks deskripsi lalu tentukan strukturnya. Nanti kita kumpulkan pada minggu depan ya. Materi hari ini sudah Ibu bahas. Selanjutnya Ibu akan mengulas kembali materi hari ini yaitu tes deskripsi. Tes deskripsi merupakan di mana paragraf utamanya menjelaskan
memberikan gagasan kalimat yang jelas secara rinci sebuah objek yang meninggalkan kesan indera. Struktur pada tes deskripsi tersendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi isi, dan sebuah kesimpulan. Dan jenis tes deskripsi yaitu terbagi menjadi 3, yaitu deskripsi spasial, deskripsi objektif, dan deskripsi subjektif. Sedangkan jenis tes deskripsi yang dilihat dari bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu deskripsi yang berdiri sendiri dan deskripsi yang dibagi menjadi bagian orang lain. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan di rumahnya ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.